Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di zona ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita belajar bersama materi-materi ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu negara ASEAN yaitu Indonesia. Indonesia beribu kota Jakarta, bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya seorang presiden sedangkan kepala pemerintahannya juga presiden. Indonesia pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Antara tahun 1942-1945 Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466. Luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan antara derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Persilangan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau busur yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar. Yang non-vulkanis busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar melalui Pulau Simele, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, tenggelam di sebelah selatan. Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timor, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watubela, Kepulauan Laut, Seram, Manipa, Baru, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan dua sirkum tersebut, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens, yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua, dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal, antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateau. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia, yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Selain itu, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Berikut ini 10 danau terluas di Indonesia yaitu Toba, Towuti, Sentani, Poso, Matana, Ranau, Laut Tawar, Singkarak, Maninjau, dan Tempe. Inilah 3 danau terbesar di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Towuti, dan Danau Sentani. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa.
Pada tahun 2015 ini rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan minus 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama, minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa, Cepu dan Surabaya, batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau Daratan, biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, Intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, sisal atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Kerja sama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN, seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerja sama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, di Aceh, sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerja sama politik dan keamanan, yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN, di Kuala Lumpur tanggal 27 November tahun 1971. Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau biasa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Salah satu contoh kerja sama pertahanan keamanan ini yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi, penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kerja sama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Demikianlah anak-anak materi tentang Indonesia. Tetap semangat untuk terus belajar. Semoga kalian sukses meraih cita-cita kalian.